Peringatan Santo Thomas Aquino, imam dan pujangga gereja. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 21 sampai ayat 25. Dan tema permenungan kita adalah menjadi terang bagi sesama. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pak Stephen dikenal sebagai seorang yang beriman. Setiap hari sebelum pergi bekerja, ia selalu menyempatkan diri pergi ke gereja. Dan setiap malam bersama keluarga, Pak Stephen selalu membaca kitab suci. Maka tidak heran Pak Stephen selalu nampak bahagia dalam hidupnya. Di tempat kerja, orang-orang merasa nyaman bekerja sama dengannya, dan ia selalu bekerja dengan gembira. Ia juga selalu setia mendengarkan orang lain yang datang kepadanya untuk mengungkapkan perasaannya, menyampaikan keluh kesahnya. Ia mendengar dengan baik. Ada cinta, ada penerimaan, sehingga orang yang datang kepadanya dapat pulang dengan hati lega dan sukacita. Kata-katanya, sikapnya telah menjadi terang bagi mereka yang sedang berada dalam masalah, kegelisahan, kegalauan, dan juga kegelapan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus memberikan pengajaran bagi para muridnya, Yesus memberi penegasan tentang dua hal, yakni pelita dan mendengarkan. Yesus mengatakan, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Pelita ditempatkan di atas kaki dia yang cukup tinggi. Untuk apa? Supaya pelita itu dapat menerangi seluruh ruangan yang ada. Pelita dapat dipakai untuk memperlihatkan apa saja yang ada di sekitar, sehingga orang-orang yang ada di dalam ruangan dapat melihat satu dengan yang lain, dan orang-orang yang ada dalam ruangan dapat berjalan dengan baik. Keadaan terang dapat membuat hati tenang, nyaman, damai, dan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian jelas bagi kita bahwa terang kita perlukan untuk kelangsungan hidup secara jasmani. Demikian pula, terang rohani penting kita miliki untuk kehidupan rohani kita. Bagaimana kita memiliki terang rohani dalam kehidupan kita? Dengan menerima Yesus dan percaya kepadanya, setia mendengarkan sabdanya dan melakukannya. Ia ibarat pelita yang mampu menjadi sumber penerang, khususnya bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Saudara-saudari yang terkasih, maka sebelum menerangi sesama, diri sendiri harus menjadi terang terlebih dahulu, dengan setia mendengarkan sabda Tuhan dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang menerima Yesus sebagai sumber terang tidak akan hidup dalam kegelapan,
Karena siapapun yang tinggal di dalam terang, ia akan meninggalkan kegelapan. Sehingga dalam hidup tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi rasa iri, dendam, kemalasan, kebohongan, tidak ada lagi kemunafikan sebagai sumber dari terciptanya kegelapan itu. Yang ada adalah kedamaian, pengampunan, penerimaan, kebahagiaan, dan sukacita. Dan jika kita sudah menjadi pelita yang terang, maka Tuhan akan menempatkan kita di atas kaki Dia untuk menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita dan untuk membantu menerangi banyak orang. Saudara-saudari, untuk menjadi terang, kesetiaan mendengarkan sabda Tuhan menjadi hal penting. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Adalah sebuah ajakan agar yang bertelinga dapat mendengarkan suara Tuhan. Karena sabda Tuhan yang kita terima itu tidak hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi juga dapat kita gunakan sebagai pedoman dan pegangan dalam hidup kita. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah memanfaatkan telinga kita mendengarkan sabda Tuhan dan juga mendengarkan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Atau telinga kita lebih banyak mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk hidup batin kita dan lebih mendengarkan tawaran-tawaran dunia yang lebih menggiurkan? Saudara-saudari yang terkasih, jika telinga kita selalu mendengarkan sabda Tuhan dan sabda itu kita lakukan dalam hidup kita, maka kita akan semakin kaya dalam arti rohani. Semakin kita mendengar dan melaksanakan ajaran Tuhan, maka kita semakin diperkaya dan terus diperkaya. Oleh karena itu, benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara-saudari, barangkali apa yang disampaikan oleh Yesus ini tidak kita pahami dengan baik. Masa sih yang kaya makin diperkaya, sementara yang miskin makin menjadi miskin? Jika demikian, berarti Tuhan tidak adil. Karena yang kaya makin kaya, sedangkan yang miskin makin miskin lagi. Ini adalah pikiran orang yang tidak mengerti akan sabda Tuhan tadi. Siapa yang mempunyai akan diberi lagi, dan siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Saudara-saudari, sebagai pengikut Yesus, sabda Tuhan ini merupakan pesan iman kepada kita, agar kita semakin diperkaya dengan sabdanya untuk bertumbuh dalam iman dan rahmat. Tentu saja, siapa yang tidak menerima sabdanya atau bahkan menolak sama sekali, maka rahmat itu akan diambil daripadanya. Dengan demikian, ia hidup dalam kegelapan. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, mari kita memupuk atau memperkaya diri kita dengan sabda Tuhan. Di tengah-tengah berbagai macam hiruk-pikuk dunia ini, marilah kita tetap mencondongkan telinga dan hati kita kepadanya, agar telinga kita tidak dikuasai oleh hal-hal duniawi yang menjadikan kita hidup dalam kegelapan, tetapi senantiasa mampu mendengarkan sapaan Tuhan yang lembut, agar kita tetap hidup dalam terang dan menjadi pembawa terang bagi sesama, khususnya mereka yang berada dalam